Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumarudin, selaku Ketua Peneliti PKPT dengan judul penelitian Sistem Pengendalian Hama pada Tanaman Bawang Merah berbasis Agriculture, Unmanned Aerial Vehicle dalam mendukung pertanian presisi dengan anggota Alivia Pusmaningrum dan Adi Suheryadi dengan Ketua TPM Dr. Eng Pipip Anggreni dari Politeknik Manufaktur Negeri Bandung. Kenapa penelitian ini dirasa penting? Karena bahwa pengelolaan usaha tani hortikultura menurut Bappenas itu dalam skala kecil ternyata memiliki nilai ekonomi yang cukup lumayan, yaitu sekitar 71,83 triliun menurut BPS 2015. Untuk BPS 2021 saya belum dapatkan ya. Yang pasti bahwa untuk bawang merah sendiri adalah komoditas utama di Indonesia ya, sebagai bumbu makanan. Hampir semua makanan di Indonesia pasti menggunakan bawang merah. Dan impor pangan termasuk hortikultur, nilai impornya di 2014 sendiri itu sampai 2 miliar menurut data dari Kemenpan 2015. Terus ada masalah berikutnya, ternyata jumlah petani di Indonesia di 2020 itu terus mengalami penurunan berdasarkan data BPS pada tahun 2020. 3,34 juta petani bergerak di sektor pertanian. Ini dengan lahan yang sangat besar, dengan jumlah petani yang 3,4 akan jadi masalah. Sehingga apa akibatnya? Salah satu sektor yang berperan penting ya, ekonomi Indonesia lebih kebanyakan di pertanian, terus merupakan impor komoditi. Jadi karena ini adalah sebagai kebutuhan pokok warga masyarakat Indonesia terhadap kebutuhan bawang dan sebagainya, makin masalah. Terus bawang itu mempunyai karakteristik yang menarik, yaitu dia tergantung oleh faktor cuaca. Kenapa? Karena bawang ini nggak boleh terlalu lembab dan tidak boleh terlalu panas, sehingga akan terjadi banyak masalah di faktor hama ya. Terus ekspornya sedikit, yes. Biasanya petani-petani kita berdasarkan experience ya, lebih berdasarkan pengalaman untuk mengelola pertaniannya, tidak ada tidak ada pakar yang bisa meng-guide, karena kita tahu juga bahwa sekarang itu terjadi climate change ya, terjadi perubahan iklim yang mengakibatkan otomatis treatment yang kita harus lakukan terhadap pertanian itu berbeda. Maka penelitian dirasa sangat penting. Untuk itu perlu ada teknologi, sentuhan teknologi, sehingga kita bisa membantu petani dalam mengelola pertanian yang kita sebut namanya precision agriculture. Nah, secara simpel bahwa sistem ini sebenarnya suatu penelitian yang sangat besar, grand design-nya sangat besar. Dari mulai ada namanya detection, yaitu adalah bagaimana caranya kita mensensing hama, mensensing kesuburan tanaman. Nah, bagaimana cara sensing? Karena ini ada di lahan pertanian ya, dengan infrastruktur yang terbatas, maka kita propose menggunakan drone. Why drone gitu? Kenapa harus drone? Ya, karena kalau kita menggunakan drone itu bisa mobility, dia bisa bergerak bebas. Kita mau disesuaikan dengan trajektorinya di mana, poin yang mau kita ceknya di mana dan sebagainya. Setelah dia mendapatkan informasi tentang tentang penyakit atau mungkin ada gejala dan sebagainya, dia akan dianalisis menggunakan mission vision yang ada di cloud ya, yang akan dikirimkan cloud. Bisa berbentuk drone, dalam drone atau dalam bentuk mobile yang dikirimkan oleh petani. Setelah didapatkan oleh machine learning, oleh expert yang kita buat berbasis machine learning, nanti akan ada rekomendasi apa yang harus dilakukan. Salah satunya adalah biasa kalau untuk hama ya penyemprotan. Maka si drone akan kita kirimkan untuk melakukan penyemprotan terhadap area yang mengalami disease. Nah, menariknya di penelitian ini kita bisa tetap tentukan titik mana yang harus disemprot. Tidak semua area disemprot gitu ya, dan sebagainya. Jadi akan menggunakan trajektori yang berbasis time based ya, dan sebagainya. Ini roadmap-nya kita udah lakukan ini dari 2015. Terus ada 2018 kita menggunakan fokus di bagaimana transmission-nya. Di 2021 ini baru kita ngomongin kalau hanya sekedar mengkolek data itu kita udah lakukan, tapi bagaimana data itu bagaimana data itu diolah gitu, dan bagaimana data itu bisa terautomated menggunakan
menggunakan vision ya, dan dari vision itu nanti kita bentukkan bahwa apa yang terjadi terhadap hama itu. Nah, harapannya di 2023, 2 tahun dari sekarang ini kita punya sistem pertanian berkelanjutan untuk wilayah 3 Indramayu, salah satunya agriculture-nya ya karakteristik dengan wilayah Indramayu yaitu bawang ya. Terus hasilnya apa aja ya? Hasilnya kita mempunyai 4 sistem. 4 sistem. Yang pertama, pendeteksi gejala penyakitnya kita sudah lakukan dan berhasil dengan menggunakan deep learning. Kita hanya butuh image dari bawang yang dirasa ada penyakit, terus dikirimkan. Nanti yang kedua itu adalah prediction, bahwa hasil gambarnya itu apa gitu. Itu gejala apa gejalanya. Jadi sebelum kita menemukan penyakitnya, gejalanya dulu. Misal kita pilek ya, gejalanya apa? Misal meler dan sebagainya, itu di sistem kita pun harus tahu gejalanya. Biasanya menentukan gejala pun itu untuk masyarakat biasa kesusahan, atau petani biasa kesusahan ya. Maka kita buat sistemnya untuk membantu itu ya. Dan terakhir ada sistem rekomendasi penanganan terhadap penyakit. Jadi kita gejala dapat, maka itu penyakitnya apa gitu. Yang terakhir, melakukan penyemprotannya kita menggunakan base drone gitu, kita menggunakan drone. Ini sistem pendeteksiannya ya, kita menggunakan mobile apps gitu, kita kirimkan menggunakan API dan kirimkan yang dikirimkan itu dalam bentuk image ya. Makanya kita namakan base machine vision ya. Kita kirimkan image-nya, nanti kenapa tidak diolah di mobile ya? Ya kita tahu bahwa mobile itu resource-nya terbatas, resource-nya terbatas, maka perlulah di situ akan dikirimkan ini ya. Nah, ini adalah proses diagram alur untuk untuk melakukan detection-nya. Untuk lebih jelas nanti bisa baca di paper yang sudah kita publish ya. Terus ini adalah salah satu caranya yang kita menggunakan YOLO. Kenapa harus menggunakan YOLO? Salah satu, kalau YOLO kan you only you only look once. Jadi hanya sekali proses langsung ditemukan detection-nya atau klasifikasinya. Nah, ini berharap dengan YOLO bisa lebih lightweight ya, bisa lebih ringan. Nah, ini proses argumentasi. Apa itu argumentasi? Kita lakukan labeling ya, kita melakukan labeling. Kita tetapkan dulu berdasarkan expert, pengalaman expert, bahwa ini tuh gejala apa, ini tuh gejala apa. Kita kasih tanda labeling. Ini yang berat di penelitian ini adalah kita melabelkan gambar yang menurut teori bahwa gambar yang kita labelkan itu harus di atas 1000 ya. Ini yang luar biasa, agak kewalahan di penelitian ini. Mungkin next kita perlu ada penelitian khusus untuk dataset sendiri ya. Kemarin ada dari Dikti juga melakukan bagaimana kita mengumpulkan data. Mungkin ke depan kita akan propose itu ya, bagaimana kita. Nah, data yang kita dapatkan cuma 122 data dari kebun pertanian yang di sekitar Indramayu ya, di Majalengka dan di Indramayu, dan kita argumentasi menjadi 284. Setelah itu di splitting, jadi ada data training, data validation, dan data testing. Hasil trainingnya cukup baik, saya tidak bisa katakan baik, cukup baik karena tadi datanya sangat miskin ya, sangat rendah. Mungkin ke depan kita fokus di datasetnya bisa mendapatkan di bonds, di fishbone penelitian yang lainnya bisa mendapatkan MAP yang lebih tinggi ya, sehingga bisa. Tapi dengan yang kita dapat setidaknya bisa membantu ya, sehingga kita bisa mendeteksi bahwa gejala-gejala kita labelkan menjadi G1, G2 dan sampai G26 gitu ya. Nah, implementasi di mobile apps-nya kita seperti ini. Nanti petani akan memotokan gitu. Terus dari foto itu dikirim ke cloud, nanti cloud akan melakukan machine vision. Setelah itu akan didiagnosis bahwa apa, misal seperti ini hama ulat tanah, terus disaran penanganannya apa. Nanti ada disemprot menggunakan menggunakan yang lain dan sebagainya. Ini sistem prediksinya kita menggunakan 2, Dempsey-Schaeffer ya, sama certainty factor. Kenapa? Dempsey-Schaeffer menentukan ini ya, ke bobot kepercayaan. Jadi kalau kita menentukan penyakit X, apa itu berdasarkan tingkat kepercayaannya ya. Nah, kita menggunakan ini, nanti lebih detailnya akan dilihat di paper yang kita sudah publish itu ya. Kita menggunakan ini adalah back-end-nya yang akan dilakukan, dan back-end-nya yang menarik yang kita lakukan adalah back-end-nya variabel. Jadi kalau ternyata nanti yang kita lakukan di setting awal itu salah, maka kita bisa lakukan penyesuaian dengan melakukan di admin yang kita namakan ODDS gitu ya.
Ini contoh perhitungannya nanti lebih detail itunya, ini hasilnya ini dengan yang masih kecil sebenarnya 60% akurasinya. Terus sistem rekomendasi terintegrasi bagaimana? Kita punya base web dan kita punya mobile apps ya. Web ini sebagai pengelola petani-petani yang nanti akan tergabung dengan penelitian dengan platform kita, dan mobile app yang akan dipakai oleh petani untuk membantu mereka bahwa apa yang terjadi, apa penyakit yang diinikan oleh bawangnya gitu, dan apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Ini penyemprotannya kita menggunakan UAV, kita desain sendiri, kita kita rakit sendiri dan kita hitung sendiri. Ini yang uji terbangnya, kita udah berhasil terbang dan udah bisa berhasil nyemprot, tapi emang dengan kapasitas yang masih kecil ya, masih 1 liter, karena emang kita ya mungkin di next research lagi kita butuh tabung yang lebih besar ya untuk, tapi in prinsip secara teknis kita udah bisa lakukan itu gitu ya. Kita bisa lakukan bahwa ketika ada masalah, ketika ada di titik A itu terjadi penyakit X itu, maka drone itu akan menyemprotkan otomatis ya dan sebagainya. Jadi kita harapkan itu. Luaran apa yang dicapai? Yang pertama, luaran wajib sudah terpenuhi, yaitu di proceeding ya, di ISED 2021 di Undip ya, dilaksanakan 4 Agustus dengan judul Agriculture Information System for Horticulture based on Machine Learning. Itu sudah dilaksanakan wajibnya, dan tambahannya yang pertama proceeding internasional di ASEC di 18-19 Agustus 2001, dan juga seminar nasional teknologi terdepan punya Polindra dilaksanakan di 24 November, dan luaran tambahannya kita sudah mendraft, ini masih draft, jadi luaran tambahan yang masih proses ya, draft, yaitu desain drone penyemprotan hama pada tanaman bawang masih proses revisi ya, masih versi revisi draft dengan mitra. Dan yang terakhir jurnal internasional yang sudah kita draft juga, yang proses lagi proofreading sekarang terakhir, Automation Detection System Simpon and Disease Silo based on Machine Vision for Precision Agriculture. Rencana mudah-mudahan sih bisa Q2, kayaknya sih Q3 ya, mungkin bisa ke Q3. Ini bukti luaran, jadi hasil yang kita dapat ya sistem ini dapat mendeteksi, dan nanti yang menarik adalah future work-nya apa yang kita lakukan. Ya ini tadi saya bilang bahwa dataset, apapun machine learning, kalau datasetnya kurang maka yang didapatkan kurang maksimal. Jadi secara sistem kita udah buat, tapi emang harus ada tambahan di dataset. Terus drone sendiri nih jadi isu karena drone itu kan terbatas pembawaannya juga resource-nya. Jadi kita harapkan dengan ada yang kontrol yang menarik ya, kontrol yang lebih presisi, itu bisa mendapatkan titik yang pas gitu ya, sesuai dengan disease-nya di mana. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.